Coba kalian bayangkan situasi ini. Posisi kalian sekarang dibuang oleh ayah kandung sendiri, dicoret dari kartu keluarga, dianggap tidak pernah ada. Lalu, bertahun-tahun kemudian pada suatu malam, ibu tiri yang selama ini membencimu tiba-tiba datang mencarimu. Dia membawa koper berisi uang tunai ratusan juta rupiah. Syaratnya cuma satu, kamu harus memandikan jenazah ayahmu sendirian di ruang jenazah sebuah rumah sakit tua yang terisolasi. Tepat pada jam 3 pagi. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Apa yang akan kalian lakukan? Ambil uangnya dan telan harga diri kalian atau tolak mentah-mentah dan usir dia? Coba tulis di kolom komentar sekarang, jujur saja. Apa pilihan kalian kalau dihadapkan pada situasi gila ini? Hasan, seorang pria berusia 52 tahun yang sudah menghabiskan separuh hidupnya sebagai pemandi jenazah profesional, memilih untuk mengangguk. Dia memang butuh uang itu. Tapi lebih dalam dari sekadar uang, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sisa-sisa rasa ingin tahu tentang pria yang dulu membesarkannya sebelum akhirnya mencampakkannya demi keluarga baru. Namun, malam itu akan menjadi malam di mana Hasan memohon pada Tuhan agar dia bisa memutar waktu dan menolak tawaran itu. Jam di ponsel Hasan menunjukkan pukul 02.45 pagi. Lorong lantai dasar, basement, RSUD Kabupaten itu sunyi senyap. Tidak ada perawat jaga yang melintas. Tidak ada suara roda ranjang dorong. Hanya ada suara lampu neon panjang di atas kepala Hasan yang berkedip sekarat. Kızd, kızd. Setiap kali lampu itu berkedip mati sesaat, bayangan Hasan di dinding beton memanjang, seakan-akan ada sosok gelap lain yang berdiri menempel ketat di punggungnya. Hasan mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai merayap naik dari tengkuknya. Dia berhenti di depan sepasang pintu besi ganda bertuliskan, "Kamar mandi jenazah." Ada bau yang menguar dari celah bawah pintu itu. Bau yang sangat akrab bagi penciuman Hasan. Aroma tajam formalin bercampur dengan bau kapur barus yang menyengat. Tapi malam ini ada yang berbeda. Ada aroma apak yang sangat kuat, seperti bau tanah kuburan basah yang baru digali, bercampur dengan aroma amis besi berkarat. Hasan menarik napas panjang. Udara dingin lorong terasa menusuk tajam ke dalam paru-parunya. Kenapa ibu tirinya bersikeras tidak boleh ada petugas rumah sakit yang ikut campur? Kenapa harus persis di jam 3 pagi yang buta ini? Prosedur memandikan jenazah yang wajar tidak pernah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi seperti seorang penyelundup. Tangan kasarnya mendorong salah satu daun pintu besi itu. Ciklik, ngikik. Suara engsel berkarat memecah kesunyian, bergema memantul di dinding keramik putih kusam yang mengelilingi ruangan. Di tengah ruangan, di bawah satu-satunya lampu gantung yang memancarkan cahaya kuning pucat, terletak sebuah meja bilas dari baja tahan karat, stainless steel. Di atas meja itu, terbaring kaku sosok pria tua yang ditutupi kain jarik bermotif parang yang warnanya sudah memudar. Ayahnya. Langkah sepatu boot karet Hasan bergema. Tap, tap, tap. Semakin dia melangkah mendekat ke meja itu, suhu ruangan terasa semakin anjlok. Bulu kuduknya meremang hebat. Rasanya seperti berjalan ke dalam lemari pendingin daging raksasa. Sunyi. Terlalu sunyi sampai Hasan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia meletakkan tas peralatannya. Memakai celemek plastik tahan airnya. Kemudian menarik sarung tangan karet medis. Srek, jepret. Suara karet tipis yang membentur pergelangan tangannya terdengar terlalu keras di ruangan hampa itu. Hasan menatap wajah di balik kain yang sedikit tersingkap. Kulit wajah ayahnya pucat pasi, nyaris kelabu. Matanya terpejam rapat. Tapi bagian rahangnya terlihat sangat aneh. Rahang itu tampak menonjol, kaku, seolah-olah mengatup sangat keras,
Atau seolah ada benda yang sengaja dijejalkan paksa ke dalam tenggorokannya. Hasan menepis pikiran itu. Dia memejamkan mata sesaat. Aku ini profesional, batinnya. Dia memutar keran air yang terhubung ke selang panjang. Shh. Air mengalir deras mengisi ember plastik di samping meja. Suaranya sedikit meredam ketegangan di kepala Hasan. Setelah membaca doa perlindungan dengan berbisik, Hasan mengambil gayung. Airnya sedingin es. Dia menyingkap kain jarik itu dari bahu ayahnya, mengangkat gayung dan mengguyurkan air siraman pertama perlahan dari atas bahu kanan jenazah. Biur! Air mengalir membasahi kulit pucat berkeriput itu. Mengalir turun, menyusuri lekukan meja stainless steel, berkumpul, dan perlahan mengalir laju menuju lubang pembuangan di ujung kaki meja. Hasan bersiap menyendok air kedua dari ember. Namun, ekor matanya tanpa sengaja terpaku pada lubang pembuangan tersebut. Gerakan tangan Hasan terhenti total di udara. Dia menyipitkan matanya yang mulai perih, mencoba memastikan apa yang dilihatnya di bawah temaram cahaya kuning ini bukanlah halusinasi. Air yang menggenang dan berputar lambat memasuki lubang pembuangan got itu tidak bening. Airnya kental, berbusa keruh. Warnanya merah, merah pekat. Persis seperti darah lama yang baru saja dicairkan dari bongkahan es. Hasan menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya mendadak sering. Dari mana darah itu berasal? Tidak ada luka terbuka di tubuh ayahnya. Ibu tirinya bilang ayahnya meninggal murni karena serangan jantung mendadak saat tidur. Tidak ada kecelakaan, tidak ada otopsi bedah. Jantung Hasan mulai memompa dengan liar. Deg, deg, deg. Napasnya tertahan di dada. Dia menatap air merah berkarat itu yang terus merembes pelan ke dalam kegelapan lubang got. Tubuhnya tiba-tiba terpaku, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan kedua kakinya. Dan di saat otaknya masih berusaha keras mencari logika dari genangan darah basah itu. Sebuah suara memecah keheningan ruangan. Suara yang terdengar seperti dahan kayu kering yang dipatahkan secara paksa. Suara gesekan tulang rawan yang sangat kasar. Suara itu berasal dari atas meja bilas. Jaraknya tidak sampai setengah meter dari telinga Hasan. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah dari mana datangnya, Hasan memutar lehernya. Sangat pelan, sangat lambat. Matanya merayap ketakutan naik dari genangan darah, menyusuri tubuh kaku yang basah di atas meja, hingga akhirnya berhenti pada wajah ayahnya. Napas Hasan berhenti seketika. Tubuhnya kaku bak batu. Kepala jenazah ayahnya yang sejak tadi terbaring lurus, menatap langit-langit, kini tidak lagi berada di posisi semula. Kepala itu telah memutar, bergeser patah-patah menyamping ke arah kiri, tepat menghadap lurus ke wajah Hasan. Dan perlahan, kelopak mata yang sudah keriput, kebiruan, dan seharusnya sudah membeku itu bergetar, lalu terbuka lebar secara paksa. Sepasang bola mata yang keruh, dipenuhi selaput putih kematian, menatap tajam menembus mata Hasan. Kosong, bisu. Tapi di saat yang sama, tatapan itu seakan berteriak memperingatkan sesuatu yang sangat mengerikan sedang menunggunya di ruangan ini. Gila. Ini gila. Hasan melangkah mundur perlahan sampai punggungnya membentur dinding keramik yang dingin. Napasnya memburu. Uap putih tipis keluar dari mulutnya setiap kali dia menghembuskan napas, membaur dengan suhu ruangan yang entah kenapa mendadak merosot drastis. Ini cuman rigor mortis, kaku mayat, kejang otot, gumamnya dengan suara bergetar, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun di ruangan itu. Tapi logikanya menjerit menolak. Otot yang kaku tidak memutar leher sejauh itu.
apalagi sampai membuka kelopak mata lebar-lebar secara paksa. Hasan mematung, menatap sepasang mata keruh itu. Mata yang seumur hidupnya tidak pernah menatap Hasan dengan kebanggaan, kini menatapnya dengan kekosongan yang membekukan darah. Ada kepedihan di sana? Atau sebuah kemarahan yang belum tuntas? Hasan tidak tahu. Yang dia tahu, dadanya sesak. Luka lama saat dia diusir dari rumah itu kembali menganga. Pria tua ini, bahkan setelah mati pun masih memberinya teror mental. Dengan tangan bergetar, Hasan memaksa dirinya mendekat ke meja stainless steel. Ujung jari, di balik sarung tangan, karetnya menyentuh kelopak mata dingin itu, menekannya perlahan ke bawah untuk menutupnya kembali. Lalu, dengan sedikit tenaga, dia memutar kepala ayahnya agar kembali lurus, menatap langit-langit. Leher itu terasa sangat kaku dan berat. Rasanya mustahil leher ini tadi bisa berputar sendiri. Hasan mengusap wajahnya yang mulai dibanjiri keringat dingin. Dia butuh ketenangan. Dia tidak bisa bekerja jika tangannya terus gemetar. Dari dalam tas lusuhnya, tangannya merogoh mencari sesuatu. Sebuah wadah kecil dari tanah liat, sepotong arang, dan sebungkus kecil kemenyan. Ini adalah pelanggaran keras. Membakar kemenyan di ruang jenazah rumah sakit modern adalah hal yang dilarang total. Selain karena sistem alarm asap, ada pantangan tak tertulis yang dijaga ketat oleh para pemandi jenazah senior. Jangan pernah membakar kemenyan pemanggil arwah di tempat yang dipenuhi jejak kematian, apalagi di jam 3 pagi. Kau tidak akan pernah tahu siapa atau apa yang akan datang menjawab aroma tersebut. Tapi Hasan sudah tidak peduli. Perasaannya terlalu kacau. Dia butuh aroma magis itu untuk menenangkan sarafnya. Sebuah ritual kecil untuk mensugesti dirinya sendiri bahwa dia memegang kendali atas ruangan ini. Klik. Wos. Pemantik menyala. Arang terbakar merah. Hasan menaburkan serpihan kemenyan ke atas bara. Sedetik kemudian, asap putih pekat mengepul perlahan, meliuk-liuk menembus udara dingin ruang jenazah. Bau wangi yang sangat mistis, manis, dan berat langsung merajai ruangan, menekan aroma tajam formalin ke sudut-sudut dinding. Hasan memejamkan mata, merapalkan doa perlindungan dengan bibir yang komat-kamit tanpa suara. Namun, ketenangan yang diharapkannya tidak pernah datang. Sebaliknya, udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Seolah tekanan udara anjlok tiba-tiba. Oksigen terasa menipis. Paru-paru Hasan seperti diikat sabuk besi yang terus menyempit. Kezed, kezed. Lampu neon di atas kepalanya kembali berkedip. Kali ini lebih brutal dan cepat. Dan tiba-tiba, pet. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan total. Gulita sempurna. Jantung Hasan serasa berhenti berdetak sesaat. Ruang bawah tanah ini tidak memiliki jendela. Tidak ada celah cahaya sekecil apapun dari luar, kecuali pendaran merah redup dari bara arang kemenyan yang mendesis pelan di atas meja. Hasan diam mematung di tempatnya berdiri. Dia menajamkan telinganya. Sunyi. Sangat sunyi sampai suara dengungan di telinganya sendiri terasa menyakitkan. Lalu, bau itu datang. Wangi kemenyan yang mistis tiba-tiba lenyap begitu saja. Disapu bersih oleh sebuah aroma baru yang menyergap masuk dan membuat perut Hasan mual hebat. Bau anyir darah busuk. Bau daging yang sudah ditinggalkan berminggu-minggu di tempat lembab. Bau tanah kuburan basah. Hasan menutup hidungnya dengan lengan celemeknya. Matanya membelalak lebar, berusaha keras menembus pekatnya kegelapan. Dan di tengah keheningan yang mencekik itu, dari luar pintu besi ruang jenazah, dari arah lorong panjang yang sepi, terdengar sebuah suara. Serik. Hasan menahan napasnya. Membeku. Serik. Serik. Suara gesekan. Tapi itu sama sekali bukan langkah kaki manusia, bukan suara sol sepatu yang bergesekan dengan lantai keramik.
Suara itu berat, basah, dan diseret secara paksa. Seperti seseorang sedang menyeret sebuah karung goni berisi daging basah yang sangat berat melintasi lorong. Serik, serik. Suara seretan itu semakin mendekat, konsisten, berirama lambat, tidak terburu-buru tapi pasti. Bulu kuduk Hasan berdiri tegak sampai ke akar-akarnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Siapa di luar sana? Batin Hasan panik. Otaknya berputar liar. Satpam jaga? Tidak. Manusia tidak bergerak dengan suara seperti itu. Langkah seretan itu kini terdengar berhenti tepat di balik pintu besi ganda ruang jenazah. Memisahkan Hasan dan entah apa yang ada di lorong itu hanyalah selembar pintu besi tua. Apakah benda itu datang mencari ayahnya? Atau benda itu datang karena dipanggil oleh asap kemenyan yang baru saja dibakar Hasan? Hasan merogoh saku celananya dengan panik, mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Tangannya gemetar hebat sampai ponsel itu nyaris tergelincir dari genggamannya. Klik. Lampu senter LED ponsel menyala, menembus sebagian kegelapan ruangan. Hasan mengarahkan sorot cahayanya dengan cepat ke arah pintu besi. Pintu itu masih tertutup rapat. Tidak ada yang mendobrak masuk. Dia baru saja akan menghela napas lega saat tiba-tiba dari meja stainless steel tepat di sebelah kirinya terdengar suara basah yang keras. Kerak! Blub! Suara itu terdengar seperti tulang rawan yang ditarik paksa sampai patah, diikuti suara lengket seperti daging basah yang terlepas. Hasan memutar arah senternya dengan kaku ke atas meja bilas. Cahaya putih terang menyorot wajah jenazah ayahnya. Dan pemandangan di depannya membuat lutut Hasan lemas seketika. Rahang jenazah yang sejak tadi kaku dan mengatup rapat kini telah jatuh terbuka lebar. Sangat lebar, tidak wajar. Hingga engsel rahangnya tampak nyaris terlepas. Sebuah rongga hitam menganga dari mulut pria mati itu. Namun, bukan rongga mulut itu yang membuat napas Hasan tercekat di tenggorokan. Di dalam kegelapan kerongkongan ayahnya, terselip sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Cahaya senter memantulkan benda itu. Itu adalah sebuah gulungan kertas kecil bernoda darah segar yang masih basah, dijejalkan paksa jauh ke dalam pangkal lidah orang mati. Teman-teman, mari kita jeda sebentar. Bayangkan kalian yang berdiri di sana, di ruangan beku itu, menatap mulut kaku yang menganga lebar. Kalian menemukan sebuah rahasia tergelap keluarga yang disembunyikan paksa di kerongkongan mayat ayah kalian sendiri. Apa yang akan kalian lakukan? Ambil kertas itu dan bongkar kebenarannya, atau buang saja kertas bersimbah darah itu ke tong sampah, cuci tangan kalian, dan lari keluar demi menyelamatkan nyawa malam ini. Coba jujur, tulis di kolom komentar sekarang. Tim bongkar rahasia atau tim cari aman? Karena Hasan, pria malang ini, memilih untuk mencari tahu. Dengan tangan gemetar hebat, Hasan merogoh tas peralatannya. Matanya tidak lepas sedetik pun dari rongga hitam di mulut jenazah ayahnya. Dia mengeluarkan sebuah pinset besi panjang. Alat yang biasa dia gunakan untuk membersihkan kotoran dari celah kuku jenazah. Napas Hasan memburu. Hah. Ujung pinset itu perlahan masuk ke dalam mulut jenazah, melewati deretan gigi yang mulai menguning, menyentuh lidah yang kaku dan sedingin balok es. Sret! Ada suara lengket saat ujung pinset menjepit gulungan kertas itu. Kertas itu menempel kuat karena cairan merah kental yang mulai mengering. Hasan menariknya perlahan, sangat pelan. Rasanya seperti mencabut akar gigi yang masih tertanam dalam di gusi. Tuk! Kertas itu berhasil ditarik keluar dan jatuh ke telapak tangan Hasan yang terbungkus sarung tangan karet.
Hasan menelan ludah. Bau anyir darah segar langsung menusuk hidungnya. Ini tidak masuk akal. Ayahnya sudah meninggal belasan jam yang lalu. Darah siapa ini? Kenapa masih basah? Hasan mengarahkan senter ponselnya ke telapak tangannya. Dengan jemari yang kaku, dia membuka gulungan kertas kecil yang lecek dan kemerahan itu. Ada tulisan di sana. Ditulis dengan tinta hitam, atau mungkin ditulis dengan darah yang sudah menghitam. Tulisannya acak-acakan, seolah dicoretkan dengan tergesa-gesa oleh tangan yang sedang gemetar hebat ketakutan. Pewaris tunggal, Aryo. Kening Hasan berkerut dalam. Jantungnya berdebar makin kencang. Aryo? Siapa Aryo? Otak Hasan berputar keras. Ayahnya tidak punya anak bernama Aryo. Ibu tirinya tidak punya keluarga bernama Aryo. Tidak ada satu pun kerabat, sepupu, atau kenalan dekat yang bernama Aryo. Lalu, siapa dia? Kenapa nama orang asing ini disembunyikan di dalam mulut orang mati? Tunggu dulu. Kalau seluruh harta diwariskan kepada orang bernama Aryo ini, lalu kenapa ibu tirinya menyewa Hasan dengan bayaran ratusan juta untuk memandikan jenazah ini secara diam-diam? Apakah ibu tirinya tahu soal kertas ini? Atau justru perempuan itu yang menyumpalnya ke sana untuk membungkam kebenaran selamanya? Pertanyaan demi pertanyaan bertumpuk di kepala Hasan, membuatnya pusing. Dia merasa hampir memahami benang merahnya, tapi masih ada potongan teka-teki yang hilang. Belum cukup jelas. Psh. Tiba-tiba, suara desisan kecil terdengar dari meja baja. Hasan menoleh. Bara merah dari arang kemenyan yang tadi dia bakar mendadak mati. Padahal arang itu masih utuh. Asap wangi seketika terputus di udara, seolah ada yang meniupnya dengan paksa. Dan tepat di detik bara itu padam. Suhu ruangan anjlok ke titik yang tidak bisa ditoleransi oleh kulit manusia. Sangat dingin. Terlalu dingin sampai kacamata pelindung plastik yang menggantung di leher Hasan langsung tertutup embun tebal. Lalu, kegelapan terasa merangsek maju, menelan cahaya dari senter ponsel Hasan hingga menyisakan lingkaran sinar yang sangat sempit dan meredup. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu berbeda. Kesunyian ini terasa padat, menghimpit. Tidak ada lagi suara seretan benda berat dari luar pintu besi. Sebagai gantinya, suara itu terdengar sangat dekat. Hasan membeku. Jantungnya serasa berhenti memompa darah ke seluruh tubuhnya. Itu adalah suara tarikan napas. Tarikan napas yang sangat berat, basah, dan tercekik. Seperti suara seseorang yang tenggorokannya dipenuhi oleh lendir dan genangan darah berusaha keras meraup oksigen. Suara itu tidak datang dari pintu. Tidak datang dari lorong gelap di luar. Suara itu datang tepat dari belakang punggungnya. Hasan tidak mendengar suara langkah kaki apapun yang mendekatinya. Dia tidak mendengar suara loncatan. Tidak ada bunyi derit sepatu atau gesekan lantai. Sesuatu itu tiba-tiba saja sudah ada di sana. Muncul begitu saja, berdiri tepat, menyentuh punggungnya. Bulu kuduk di tengkuk Hasan berdiri tegak hingga kulitnya terasa sakit. Udara sedingin es menghembus pelan, menyapu cuping telinga kirinya. Bau tanah kuburan basah dan daging busuk yang tadi dia cium kini menyerang hidungnya ribuan kali lipat lebih kuat, membuat isi perutnya bergejolak keras ingin muntah. Hasan tidak berani menoleh. Otot lehernya terkunci rapat oleh teror. Tapi di hadapannya, tepat di atas dinding dekat wastafel cuci tangan, ada sebuah cermin kaca kusam yang menempel. Dengan mata yang membelalak dipenuhi ketakutan murni, Hasan perlahan mengangkat senter ponselnya yang mulai berkedip, menyorotkan sisa cahaya itu ke arah cermin di depannya.
Di pantulan kaca yang buram berembun itu, Hasan melihatnya. Berdiri tepat di belakang punggungnya, menempel sangat rapat. Sesosok bayangan yang menjulang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari manusia normal manapun. Puncak kepalanya hampir menyentuh kap lampu neon yang mati di langit-langit. Sosok itu terbungkus rapat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Diikat erat di beberapa bagian tubuhnya. Kain kafan. Tapi kain kafan itu tidak berwarna putih. Kain itu basah kuyup, meneteskan cairan pekat ke lantai berkeramik putih. Kain itu berwarna merah gelap, sewarna dengan air berdarah yang menggenang di lubang pembuangan tadi. Di pantulan cermin itu, Hasan melihat sosok tersebut menundukkan kepalanya yang terikat rapat dan tak berwajah. Menekuk lehernya pada sudut yang patah dan mustahil, hingga ujung simpul kafan di atas kepalanya turun menyentuh bahu kanan Hasan. Dan suara serak berlendir itu kembali terdengar, langsung berbisik, menggetarkan gendang telinga Hasan. Kembali akan... Napas Hasan tercekat. Udara di paru-parunya seakan membeku menjadi sekumpulan pecahan kaca yang menusuk dada. Tes, tes, tes. Ada suara tetesan air jatuh ke lantai keramik di belakangnya. Ritmis, lambat. Di pantulan cermin yang berembun itu, Hasan melihat cairan berwarna merah pekat menetes dari ujung simpul kain kafan di atas kepala sosok itu. Benda itu berdiri sangat diam, terlalu diam, seolah gravitasi tidak sepenuhnya berlaku padanya. Pikiran Hasan berkecamuk hebat. Benda ini bukan arwah ayah. Pemandi jenazah senior manapun tahu, roh orang yang baru saja meninggal tidak bermanifestasi menjadi sosok semacam ini. Benda ini lebih tua, lebih gelap. Dan ia muncul tepat di detik ketika bara kemenyan pemanggil arwah mati secara tidak wajar. Kemenyan, itu dia. Benda ini menunggu kemenyan itu padam untuk menampakkan diri seutuhnya. Dengan sisa tenaga dan refleks bertahan hidup yang tersisa, Hasan memutar tubuhnya kasar, menjauh dari wastafel. Senter ponsel di tangannya terlempar entah kemana, membuat ruangan kembali ditelan bayang-bayang temaram lampu neon yang sekarat. Hasan berlari ke arah sepasang pintu besi ganda. Sepatu boot karetnya berdecit licin di lantai yang basah. Brak! Tangan kasarnya menghantam tuas pintu besi. Dia menekan tuas itu dengan seluruh berat badannya. Ciklek, ciklek, ciklek. Tuasnya tidak bergerak penuh. Terkunci. Darah Hasan berdesir turun ke kaki. Lututnya seketika lemas. Dia menarik tuas itu lagi, lebih beringas. Gedor! Gedor! Buka! Tolong! Buka pintunya! Teriak Hasan. Suaranya serak, menggema memantul ke dinding-dinding keramik, lalu kembali menampar wajahnya sendiri. Tidak ada jawaban dari lorong luar. Seketika sebuah kengerian baru menghantam otaknya. Pintu ini hanya bisa dikunci menggunakan kunci master dari luar. Dan satu-satunya orang di luar sana yang merencanakan semua ini agar terjadi tepat di jam 3 pagi adalah ibu tirinya. Perempuan itu sengaja menguncinya di dalam. Kenapa? Batin Hasan panik. Apakah benda ini mengincarku untuk dibunuh? Atau mata Hasan beralih ke tangan kirinya yang gemetar. Jemarinya masih menggenggam erat gulungan kertas kecil bersimbah darah bertuliskan nama Aryo. Apakah benda ini marah karena kertas ini diambil? Apa hubungannya kertas di mulut mayat dengan pocong merah ini? Di tengah kepanikan itu, Hasan menoleh perlahan ke tengah ruangan. Sosok menjulang berkafan merah itu kini sudah tidak ada di depan cermin. Benda itu kini berada tepat di samping meja jenazah, membelakangi Hasan. Mitos yang beredar di masyarakat selalu bilang pocong bergerak dengan cara melompat. Bruk, bruk, bruk. Tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dari mitos manapun. Sosok di depan Hasan ini tidak melompat. Ia tidak menghasilkan suara benturan apapun dengan lantai. Benda seberat dan setinggi itu bergerak dengan cara
bergeser, mengambang kaku beberapa sentimeter di atas lantai. Kesunyian dari gerakannya justru menciptakan teror psikologis yang jauh melampaui suara apapun. Sangat sunyi, sangat salah, sangat tidak masuk akal. Hanya ada satu suara yang mengiringinya. Heh, heh. Suara tarikan napas berlendir dari kerongkongan yang hancur. Tiba-tiba, sosok itu mulai mengayunkan kepalanya yang terikat ke depan dan ke belakang. Sangat kaku. Buh! Kepalanya membentur ujung meja stainless steel. Buh! Ayunannya makin keras. Buh! Meja baja itu sampai bergeser. Dan kemudian, sosok itu memutar seluruh tubuhnya ke arah Hasan. Cahaya lampu neon yang berkedip menyorot bagian wajahnya. Tidak ada wajah di sana. Hanya ada kain kafan merah basah yang terikat sangat kencang, menekan sesuatu di baliknya yang terlihat hancur dan bergelombang. Sosok itu meluncur lurus ke arah Hasan. Sangat cepat, tanpa suara. Hasan menjerit, memundurkan tubuhnya hingga punggungnya menabrak keras sekat kaca tebal yang memisahkan area pintu dengan area bilas. Tidak ada lagi jalan mundur. Benda itu kini berada tepat di depannya, menabrakkan tubuhnya ke sekat kaca pelindung. Thump. Kaca tebal itu bergetar hebat. Udara di sekitar Hasan membeku mutlak. Thump. Kali ini benturannya jauh lebih brutal. Retakan memanjang muncul di permukaan kaca, membentuk jaring laba-laba raksasa. Perang kau! Kaca tebal itu meledak berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, sebuah beban luar biasa, berat, basah, dan sedingin es menimpa tubuh Hasan. Menghempaskan pria paruh baya itu ke lantai keramik dengan sangat keras. Biur! Punggung Hasan menghantam genangan air pembuangan di lantai. Air yang sedari tadi berwarna merah pekat, lengket, dan berbau besi berkarat. Air itu merembes cepat menembus seragamnya, membekukan kulit punggungnya. Hasan meronta beringas. Dia memukul, menendang. Tapi beban di atas tubuhnya rasanya seperti bongkahan beton, bertulang yang mustahil digeser. Kain kafan basah yang kasar dan berbau tanah kuburan itu menempel tepat di depan wajahnya. Bau anyir bangkai yang luar biasa menyengat langsung menyumbat rongga hidungnya, membuat Hasan terbatuk-batuk hingga nyaris muntah. Karena pocong tidak memiliki tangan yang bebas, benda itu menggunakan ujung dagunya yang terikat kafan keras untuk menekan jakun Hasan. Menekan saluran napasnya kuat-kuat ke lantai. Hasan menggelepar. Matanya melotot. Tangannya mencengkeram lantai keramik. Putus asa mencari pegangan, sementara tangan kirinya masih meremas kertas laknat itu. Sesuatu menetes dari wajah tak berbentuk di atasnya. Tes. Cairan merah kental, panas lengket dan berbau busuk. Jatuh tepat mengenai sudut bibir Hasan. Lalu, sebuah suara serak berdengung, kali ini bukan di telinga, melainkan langsung bergema menembus isi kepala Hasan. Suara yang membawa penderitaan dan dendam ratusan tahun. Kan. Pandangan Hasan mulai mengabur. Oksigen di otaknya menipis drastis. Titik-titik hitam mulai menutupi sudut matanya. Paru-parunya terbakar. Genggaman tangan kirinya pada kertas itu perlahan melemah. Brak! Brak! Sayup-sayup, sebelum kesadarannya benar-benar lenyap ditelan kegelapan absolut, Hasan mendengar suara gedoran keras dari luar pintu besi. Diikuti suara seseorang berteriak. Lalu, semuanya menjadi gelap gulita, bisu. Cahaya putih yang menyilaukan memaksa mata Hasan terbuka. Bau tajam karbol rumah sakit langsung menusuk hidungnya. Bukan bau formalin, bukan bau kemenyan, dan syukurlah, bukan bau tanah kuburan basah. Hasan terengah-engah, bangkit dengan dada yang masih terasa nyeri luar biasa. Dia berada di bangsal rawat inap. Di sebelahnya Pak Udin, petugas kebersihan, piket malam, sedang duduk mengupas jeruk.
Alhamdulillah sadar juga sampeyan Pak Hasan, kata Pak Udin lega. Jam 5 pagi tadi saya mau ngepel lorong. Kok dengar suara kaca pecah dari dalam? Pintunya digembok dari luar pakai rantai tebal. Terpaksa saya panggil satpam buat motong rantainya. Sampeyan pingsan di genangan air. Hasan terdiam. Tubuhnya masih gemetar. Refleks pertama yang dilakukannya adalah membuka telapak tangan kirinya. Kosong. Kertas bersimbah darah itu sudah tidak ada. Pikiran Hasan berputar cepat menyusun kepingan teka-teki yang berserakan. Rantai tebal dari luar, hanya ada satu orang yang memegang kendali atas malam itu. Ibu tirinya. Perempuan itu menguncinya. Dan tiba-tiba, ingatan lama menghantam kepala Hasan seperti palu godam. Aryo. Puluhan tahun lalu, sebelum ayahnya menikahi perempuan itu, ada desas-desus, sebuah aib yang dikubur rapat-rapat oleh keluarga. Ibu tirinya pernah memiliki anak di luar nikah. Seorang anak laki-laki yang disembunyikan di desa terpencil. Namanya Aryo. Hasan tertawa pelan. Tawanya parau, getir, dan dipenuhi rasa sakit. Air mata tanpa sadar menetes dari sudut matanya. Kini semuanya masuk akal. Ini bukan sekadar memandikan jenazah. Ini adalah ritual pemindahan warisan jalur gaib. Ibu tirinya telah menukar surat wasiat asli ayahnya dengan wasiat palsu berlumur darah. Dan untuk menyegel ilmu hitam itu, surat tersebut harus dimasukkan ke mulut mayat di jam 3 pagi, ditunggui oleh tumbal darah daging si mayat itu sendiri. Pocong merah itu bukan arwah ayahnya. Benda itu adalah iblis peliharaan ibu tirinya. Diciptakan untuk memastikan prosesinya selesai dan memastikan Hasan tidak pernah keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Namun, Hasan masih bernapas. Entah bagaimana dia selamat. Hari itu juga Hasan pulang. Dia memblokir nomor ibu tirinya. Dia merelakan rumah besar peninggalan ayahnya. Merelakan ratusan juta yang dijanjikan. Merelakan segala haknya. Di teras rumahnya yang sempit, Hasan menyeruput kopi hitamnya dalam diam. Ada luka yang menganga di hatinya. Mengetahui bahwa ayah kandungnya mati dikhianati dan dirinya sendiri nyaris dikorbankan demi harta. Tapi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Hasan merasa ringan, bebas. Healing itu tidak selalu berakhir dengan senyum bahagia dan harta melimpah, teman-teman. Terkadang kesembuhan sejati adalah saat kita sadar untuk melepaskan genggaman dari sesuatu yang beracun. Hasan mengikhlaskannya. Biarlah iblis serakah itu memakan dirinya sendiri. Baginya, manusia yang buta harta jauh lebih mengerikan dari hantu manapun. Semuanya terasa sudah berakhir, sebuah penutupan yang damai. Setidaknya, itu yang Hasan pikirkan. 3 hari berlalu. Hasan bersiap untuk mengambil air wudhu salat subuh di kamar mandi rumahnya yang kecil. Suasana sangat tenang. Suara jangkrik terdengar sayup-sayup dari halaman. Hasan memutar keran wastafel. Shhh. Air mengalir jernih. Hasan menangkupkan kedua tangannya, membasuh wajahnya yang lelah. Dia menarik napas panjang, menikmati kesegaran air subuh. Lalu dia menunduk untuk mengambil air bilasan kedua. Dan saat itulah pergelangan tangan Hasan membeku. Air yang keluar dari keran wastafelnya perlahan berubah warna. Dari bening jernih menjadi keruh. Lalu berubah memerah. Semakin kental, semakin pekat. Menggenang di dasar wastafel dengan gelembung-gelembung kecil yang berbusa. Bau amis darah berkarat dan tanah kuburan basah seketika meledak memenuhi kamar mandi sempit itu. Jantung Hasan seakan jatuh ke lantai. Napasnya terhenti. Suhu ruangan mendadak anjlok menjadi es. Di belakang pintu kamar mandi tergantung jaket tebal yang dia pakai di malam kejadian itu. Jaket yang belum sempat dia cuci. Dengan tangan gemetar hebat, Hasan melangkah mundur. Matanya tak lepas dari air merah yang terus mengalir pelan dari keran. Tangannya meraba saku jaket tersebut.
Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang kaku dan mengganjal. Hasan menariknya keluar. Itu adalah sebuah gulungan kertas kecil. Kertas lecek yang sama. Dengan noda darah menghitam yang sama. Pewaris tunggal, Aryo. Mata Hasan membelalak horor. Pikirannya buntu total. Tunggu sebentar. Kalau ibu tirinya malam itu masuk dan mengambil kertas ini untuk menyelesaikan ritualnya, lalu bagaimana kertas ini bisa ada di dalam saku jaket Hasan yang tertutup rapat? Apakah ibu tirinya tidak pernah mengambil kertas itu? Lalu, jika kertas ini selalu ada pada Hasan, untuk apa pocong merah malam itu menekan dadanya ke lantai? Sebuah pemikiran gila dan sangat mengerikan melintas di kepala Hasan. Bagaimana jika malam itu sosok berkafan darah tersebut tidak sedang mencoba membunuhnya? Bagaimana jika benda itu menekan dada Hasan justru untuk menyembunyikan kertas ini ke dalam saku jaketnya secara paksa? Jika benar begitu, lalu entitas mengerikan apa sebenarnya pocong merah itu? Dan siapa atau apa yang sedang dilindunginya? Hasan menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin yang mulai berembun. Dan dari celah bawah pintu kamar mandinya, perlahan-lahan tercium bau asap kemenyan yang mulai terbakar. Teman-teman, menurut kalian, apa yang sebenarnya mengikuti Hasan pulang malam itu? Sebuah pelindung? Atau kutukan baru yang sedang menunggu waktunya tiba?